Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap berdoa. Kami ada di sini untuk mempersiapkan ibadah online. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, begitu menyertai kita, ajaibnya Tuhan perbuatannya. Kalau kita masih boleh ada sampai hari ini berdiri, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya akan percaya Allah hadir di tengah-tengah. Kita barisan, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terlalu bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapak. Kami bersyukur buat kebaikan. Tak berkesudahan kesetiaan-Mu, tidak pernah habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik.
kekuatan kami, gunung batu kami, kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Katakanlah Yesus. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kaulah pujian bagi hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab Tuhan hadir di setiap kehidupan kami. Kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan namamu. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, dahsyat dan luar biasa Allah kita. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Hey, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kuasa dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan di atas. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau
pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dia layak dipuji dan disembah. Dia layak diagungkan, Allah kita yang dahsyat, Allah yang penuh perkasa dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan bagi kami setiap anak-Mu yang selalu rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sesungguhnya kami ada semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pujilah Engkau Bapa, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami masih boleh hidup hari ini. Kami bersyukur buat kejadian-Mu dahsyat bagi kami. Bapa, biarlah nama-Mu yang diagungkan, Kau layak dipuji dan disembah. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan menjadi kekuatan bagi kami. Pujilah Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saatnya kita mau mendengarkan firman. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Roh Kudus, apa yang menjadi isi hatimu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Doa hamba-Mu yang lemah dikuatkan. Yang sekarang ini sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat oleh kuasa gelap di dalam nama Yesus terlepas. Yang saat ini merasa lemah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan setelah kami semua mendengarkan firman. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, mematahkan kutuk. Bagaimana cara kita mematahkan kutuk? Nah, minggu lalu saya telah menyampaikan dalam khotbah mengenai okultisme. Nah, ini ada hubungannya yang saya mau sampaikan, yaitu bagaimana kita mematahkan kutuk. Nah, tentu kita ingin tahu apa sih artinya kutuk. Kutuk artinya laknat, celaka, perkataan yang menimbulkan bencana yang diucapkan orang kepada seseorang. Nah, berikut ini ada 3 macam kutukan. Pertama, kutukan yang mematikan. Seperti apa kutukan yang mematikan, Pak Pendeta? Ketika Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan api dari langit dan api dari bawah tanah, hal itu Tuhan Allah lakukan karena dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. 2 kota kembar ini penuh dengan kejahatan, dan Tuhan mengutuk 2 kota ini dan menghancurkan dan memusnahkannya. Dan yang kedua, kutuk yang tidak mematikan. Artinya apa, Pak Pendeta? Saya mau berikan contoh, misalnya ucapan seseorang kepada orang lain tentang mengutuk orang sehingga orang itu menderita sakit. Ya, sakit dan tidak sembuh-sembuh. Atau ada seorang yang mengutuk usaha bisnis sehingga usaha itu mandek dan tidak ada hasilnya. Ucapan kutuk itu sangat-sangat berbahaya. Ya, ada usaha gagal terus, bisnis sudah dikasih modal, hancur terus, habis terus. Nah, tidak ada perkembangan. Cari kerja, gagal terus. Cari jodoh, gagal terus, sampai ada orang-orang tertentu mencari jodoh, dia pergi ke dukun. Dukun bilang mandi kembang dan dia lakukan. Nah, itu sudah terjadi. Ya. Nah, ini hal yang sangat keliru dilakukan. Ada orang dikasih advice oleh dukun supaya kalau mau usaha maju, lakukan ini, ya, lakukan itu dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena ada orang yang mengutuknya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian kita lihat kutuk keturunan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita lihat sama-sama, mari kita baca. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, kita lihat sama-sama bahwa ayat ini cukup panjang ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 6-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sampai di sana dulu. Karena dosa Adam dan Hawa itu, semua manusia di bawah kutuk. Apa Pak Pendeta? Akibat manusia tidak taat, manusia di bawah kutuk. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Roma 3 ayat 23 katakan, sekalian manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Nah, dosa yang membuat manusia terhilang untuk selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya karena dosa itu manusia terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya Allah merancang juru selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar supaya manusia diselamatkan. Dengan cara apa? Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia, agar kutuk-kutuk itu tidak lagi menguasai manusia. Nah, kekasih dalam Tuhan, mengapa terjadi kutukan? Kita lihat Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kita lihat sama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya, Raja Firaun melarang orang Israel keluar Mesir untuk pergi beribadah. Ketika Raja Firaun melarang orang Israel pergi beribadah, apa yang terjadi? Terjadi kutukan. Ya, kutukan apa itu Pak Pendeta? Yang kita tahu ada tulah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Dan yang terakhir, tulah di mana semua anak sulung orang-orang Mesir meninggal. Begitu mengerikan ketika kutuk itu turun. Berawal dari apa? Ketika Firaun melarang, tidak mengizinkan orang Israel pergi keluar ke tanah Mesir dan pergi beribadah. Saudaraku, ketika orang melarang beribadah, tahukah Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu akan terjadi kutukan. Kenapa Pak Pendeta? Karena ibadah itu tidak boleh dilarang. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Ketika kita beribadah, kemudian ada orang-orang melarangnya, itu akan terjadi kutukan. Nah, itulah sebabnya
Hal ini terjadi ketika Firaun melarang orang Israel keluar ke Mesir untuk beribadah. Alkitab katakan, terjadilah kutukan kepada bangsa Mesir. Tuhan mengirim tulah kepada orang Mesir. Ibadah adalah kebutuhan yang sangat hakiki di dalam kehidupan manusia. Demikian mengapa negara kita sering terjadi bencana. Karena ada orang-orang tertentu melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita sering lihat di negara kita silih berganti ada bencana, bencana, dan bencana. Bencana itu bisa berhenti apabila kita menghentikan, melarang orang beribadah kepada Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, penting sekali kita beribadah. Nah, itulah sebabnya jangan sekali-kali ada orang lain melarang saudara dan saya beribadah. Karena ini merupakan kebutuhan yang sangat penting di mana kita umatnya menyembah Tuhan. Yang kedua, kita lihat mengapa terjadi kutukan dan bencana. Ulangan 27 ayatnya yang ke-16. Kita lihat sama-sama. Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saudara, mengapa terjadi kutukan? Ulangan 27 ayat 16 katakan, karena manusia menyembah berhala. Kemudian Alkitab katakan juga ada orang-orang tertentu memandang rendah orang tua. Itu sangat berbahaya. Saudaraku, saya mau beritahukan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, anak-anak muda di rumah, seringkali kita suka ngejek orang yang sudah usia lanjut. Tahukah saudara, anak-anak muda satu kali kalian akan menjadi tua. Nah, saya sebagai hamba Tuhan memberitahukan agar supaya kita belajar menghormati orang tua kita. Sebab kalau orang tua kita mengeluarkan ucapan mengutuk, itu akan terjadi. Itulah sebabnya hindari. Kita harus hormati orang tua supaya orang tua akan mengucapkan kata berkat buat kita. Ketika orang tua mendoakan berkat kepada kita, lambat atau cepat saudara akan diberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita tahu bersama-sama, orang juga yang suka pergi ke ramalan, anak-anak muda saya lihat suka pergi meramal nasib kepada dukun. Nah, itu tanpa sadar saudara, tanpa sadar kita sedang pergi kepada hal yang tidak baik, tidak benar. Dan saudara tahu bahwa itu lambat atau cepat ketika kita pergi kepada dukun, orang pintar, kepada setan, lambat atau cepat saudara akan mengalami kutukan. Nah, itulah sebabnya jangan sekali-sekali kita bertanya nasib kita, masa depan kita kepada dukun atau orang-orang pintar. Jangan. Bahaya. Itu lambat atau cepat saudara akan mengalami kutukan. Alkitab memberitahukan ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, apa yang terjadi? Terjadi kutukan kepada manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa. Mereka harus diusir dari Taman Eden itu, dan mereka harus mengalami penderitaan. Akibat dari apa? Mereka tidak taat kepada Allah. Saudaraku, mari kita harus berubah hidup kita. Kalau dulu kita tidak taat kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, sekarang setelah kita dengar firman, kita mau taat kepada Bapa kita di sorga. Kita taat kepada firman. Saudaraku, orang yang taat, orang yang patuh, akan ada banyak mujizat Tuhan, akan ada banyak pertolongan Tuhan, akan ada banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita taat, patuh kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ulangan 27 ayat 22 katakan,
Ya, Ulangan 27 ayat yang ke-22 katakan, terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Saudaraku, kenapa kita melihat ada orang-orang yang masih muda mengalami kutukan Tuhan? Kenapa? Mereka tidur, Alkitab katakan tidur ke tempat yang keliru. Ya, terkutuklah orang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Ya, artinya ini berbicara tentang perzinahan. Ketika roh perzinahan masuk di dalam kehidupan manusia, saudaraku, ada banyak orang mengalami kutukan. Ekonominya tidak bisa bangkit, keuangannya tidak bisa maju-maju. Kenapa? Sebetulnya itu karena kutukan. Ya, orang menikah, orang melakukan hubungan seks di luar nikah, itu kutukan. Ketika kita melihat orang-orang di luar sana melakukan perselingkuhan, itu kutukan. Dan itu kita lihat banyak terjadi di luar sana. Nah, itulah sebabnya saya mau beritahukan, saat saudara mendengarkan khotbah saya, berubah dan bertobat, sehingga kutukan itu akan pergi dan berkat itu akan datang kepada kita waktu kita berubah. Ya, hidup kita mau bertobat. Haleluya. Bagaimana cara mematahkan kutuk? Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita perhatikan baik. Yesaya 6 ayatnya yang kelima. Yesaya 6 ayat 5. Alkitab memberitahukan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Yesaya akui dia seorang yang najis dan dia bertobat. Ketika dia bertobat, ketika Yesaya mengakui kesalahannya dan dosanya, perbuatan yang jahat, Tuhan pulihkan Yesaya. Sehingga Yesaya dipakai Tuhan menjadi seorang nabi yang besar, yang menubuatkan tentang kelahiran juru selamat, menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Berawal dari apa? Nabi Yesaya mengakui kesalahan dan dosa. Ketika saudara mengakui kesalahan dan dosa kita, Tuhan akan pulihkan. Kutuk-kutuk itu dijauhkan Tuhan dalam hidup kita. Ulangan pasal yang ke-27 ayat 15. Kita lihat sama-sama. Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, sesuatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawabnya amin. Ya, ayatnya yang ke-16 kita lihat sama-sama. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Dan kita lanjut ayatnya yang ke-26. Kita lihat sama-sama ayat 26. Firman Tuhan katakan begini. Ya, ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Dulu belum ada kitab suci seperti ini. Yang ada adalah Taurat. Dan Alkitab memberitahukan bahwa hukum Taurat itu zaman dulu harus dipatuhi. Ya, harus dipatuhi. Karena kalau tidak dipatuhi, itu orang-orang akan mengalami kutukan. Nah, sekarang Taurat, kita tidak lagi hidup di dalam zaman hukum Taurat. Kita sekarang hidup di zaman anugerah. Sekarang apa-apa pendeta? Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang sudah berdosa untuk memperbaiki diri. Ya, kalau dulu orang berzina langsung dirajam dengan batu sampai mati. Kalau di sekarang zaman anugerah ini, bahwa orang diberikan kesempatan untuk bertobat, berubah dari dosa. Nah, ketika kita berubah, bertobat, tinggalkan dosa,
kutuk itu tidak akan ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 katakan bahwa cara yang lain kutuk itu jauh daripada kita. Kutuk itu dipatahkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ketika kita berkata, Tuhan saya berdosa, saya sering ke dukun, saya sering ke orang pintar, saya telah melakukan dosa persinahan. Ketika kita berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Ya, ketika kita dulu menyembah berhala dan kita katakan, Tuhan ampuni saya mau tinggalkan penyembahan berhala. Maka ketika kita berubah, kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jika apa? Kita mengaku dosa. Saya sarankan kalau kita merasa berdosa, minta bimbingan kepada pendeta untuk membimbing saudara dan saya untuk pengakuan dosa. Ayat selanjutnya katakan, maka ia adalah setia dan adil, Tuhan setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh, luar biasa. Apa saja yang kita lakukan, dosa apa saja, ya, segala kutuk-kutuk, segala kejahatan, Tuhan sucikan. Ketika kita apa? Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan. Jadi mudah sekali, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kutuk itu dipatahkan, dosa kita disucikan dengan cara apa? Pengakuan. Lukas 10 ayat 19 katakan, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjal ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Alkitab memberitahukan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, kita orang percaya diberikan kuasa. Untuk apa? Mematahkan kutuk, untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang diurapi, diberikan kuasa untuk mengusir kutuk-kutuk itu di dalam nama Yesus. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di bawah kutukan. Tuhan mau kita hidup merdeka. Haleluya. Merdeka secara rohani. Kita dilepaskan oleh Tuhan. Ya, kita dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan oleh Tuhan Yesus. Alkitab katakan, apa yang terikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang terlepas di dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Ini doa saya buat Bapak Ibu serta saudara sekalian. Doa saya ketika Bapak Ibu merasakan hidup kita terkutuk, kita sama-sama berdoa supaya di dalam nama Yesus kutukan itu Tuhan lepaskan, sehingga kutukan itu berubah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Bila ada saudara-saudara kami yang waktu lalu pernah ke dukun, waktu lalu pernah menyembah berhala, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, saudara kami yang terikat oleh kutuk-kutuk dosa, di dalam nama Yesus terlepas. Walaupun tempat ini jaraknya jauh, namun kuasa doa tidak dapat dibatasi dengan jarak. Saat ini hamba berdoa, turunkan berkat dari Bapak Abraham menjadi berkat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, firman Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tertanam di hati Bapak Ibu Saudara, bertumbuh dan berbuah. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan boleh melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik bagi kami.
Berdoa buat anak-anakmu yang sebentar akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Engkau melihat dan menilik anak-anakmu yang memberikan persembahan persepuluhan, tatanan ucapan syukur, diakonia. Kiranya Tuhan yang membalaskan sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, haleluya. Hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada minggu terakhir bulan Juni ini. Dengan kasih Kristus saya jemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus kau juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus Yesus Engkau juru selamatku. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita terima berkat. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan Selasa Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan, bimbingan, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Kristus Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.